Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Najia Naila dengan NIM 25046013. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Yang saya hormati Ibu Leni Marlina SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait modul hakikat, syarat, dan wirausaha. Yang pertama ada hakikat kewirausahaan. Hakikat kewirausahaan adalah suatu konsep yang mencakup sejumlah aspek yang kompleks dan multidimensional. Beberapa dimensi utama kewirausahaan yaitu yang pertama pengenalan peluang, yang kedua inovasi dan kreativitas, yang ketiga risiko dan ketidakpastian, yang keempat ada sikap proaktif, yang kelima ada pengelolaan sumber daya, yang keenam ada rencana bisnis, yang ketujuh ada mentalitas pertumbuhan, yang ke-8 ada kerjasama dan jaringan, yang ke-9 ada perseveransi, yang ke-10 ada kompetensi keuangan, dan lain-lain. Yang kedua ada definisi kewirausahaan. Yang pertama definisi wiraswasta atau wirausaha. Asal katanya dari wira artinya unggul, berani, pejuang, swa artinya sendiri, sta artinya berdiri. Maknanya berani, teladan, mandiri, berani ambil resiko. Menurut KBBI 1994, orang yang mampu mengenali produksi, pemasaran, modal. Menurut MJ Jihan, pemimpin ekonomi, inovator, pengelola sumber daya, penanggung resiko. Kesimpulannya, manusia unggul yang berani menciptakan usaha, keuntungan, dan lapangan kerja. Yang kedua ada definisi kewirausahaan. Definisi kewirausahaan secara etimologi adalah wira artinya teladan, berani, unggul, usaha artinya perbuatan atau amal. Tokoh dan definisi menurut Komputer 1934 inovator dengan kombinasi baru. Yang menurut kedua Drucker 1959 menciptakan hal baru dan berbeda. Yang ketiga Zimmerer pada tahun 1996 kreativitas dan inovasi memecahkan masalah. Prawiro 1997 nilai untuk memulai dan mengembangkan usaha. Sanusi 1994 Semahajica 1997 merupakan nilai kreativitas, keberanian risiko, self-employment. Kesimpulannya, proses menciptakan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, dan keberanian risiko. Yang ketiga ada perkembangan kewirausahaan. Yang pertama, secara sejarah dunia barat. Richard Cantillon pada 1755 penanggung risiko, J.B. Say penggabung faktor produksi dan manajemen. Menurut di Indonesia pada tahun 1967 istilah entrepreneur, 1975 Suparpan Sumahamijaja istilah wira swasta. Setelah Lokakarya istilah kewirausahaan makin dikenal. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat kewirausahaan. Tujuan pembelajaran kewirausahaan yaitu yang pertama ada mendorong untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, yang kedua ada meningkatkan kemampuan dan kemantapan para calon wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Yang keempat ada menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat dalam masyarakat. Yang selanjutnya yang keempat ada manfaat kewirausahaan. Menurut Zimmerer dan kawan-kawan pada tahun 2008, yang pertama ada peluang untuk menentukan nasib sendiri, yang kedua ada peluang untuk melakukan perubahan, yang ketiga ada peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya, yang keempat ada peluang untuk meraih keuntungan, yang kelima ada memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakatan dan mendapatkan pengakuan atas usahanya, yang keenam ada peluang untuk melakukan sesuatu sesuai minat dan passion. Ada syarat dan ciri wirausaha. Yang pertama ada syarat-syarat kewirausahaan. Syarat menjadi wirausaha sukses, yang pertama rasa ingin tahu, dua tidak gengsi, yang ketiga visi dan misi yang jelas, yang keempat mengelola uang dengan baik, yang kelima inovatif.
Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kewirausahaan menurut Minar pada tahun 1996. Yang pertama ada tipe personal achiever yang suka berprestasi dan butuh umpan balik, yang senang merencanakan tujuan, inisiatif dan berkomitmen tinggi, percaya satu orang bisa berperan penting, kerja dipandu tujuan pribadi, sukses bila mampu menghadapi tantangan dan krisis dengan sikap positif. Yang kedua ada tipe super sales person, mampu memahami orang lain, suka membantu orang lain, mengutamakan proses sosial dan hubungan positif, percaya penjualan penting untuk strategi, sukses bila fokus menjual dan memasarkan sementara orang lain mengelola bisnis. Yang ketiga ada tipe real managers, ingin jadi pemimpin tegas dan positif pada atasan, suka bersaing, berkuasa dan menonjol, dan sukses bila mau mulai usaha baru dan mengelolanya sendiri. Yang keempat ada tipe expert ide generator, suka inovasi dan gagasan baru. Yang kedua ada percaya produk baru penting, intelijensi tinggi, hati-hati atau menghindari risiko, sukses bila terjun ke bisnis atau berbasis teknologi tinggi. Menurut Min Uno dalam Basrawi 2011, untuk menjadi entrepreneur handal dibutuhkan karakter unggul, yaitu pengenalan diri, kreatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikatif, mampu beradaptasi, menghargai waktu, empati, mampu berbagi, mengatasi stres, mengendalikan emosi, dan membuat keputusan. Dan menurut Fadiati dan Puan-Wana pada tahun 2011 menjelaskan secara spesifik karakteristik entrepreneur sukses, yaitu suka risiko yang diperhitungkan, ingin selalu memperbaiki diri, percaya diri untuk sukses, energi tinggi, berorientasi ke masa depan, terampil berorganisasi, prestasi, rajin, disiplin, jujur, kerja keras, bertanggung jawab. Dan menurut Basrawi pada tahun 2011 memaparkan 15 karakteristik entrepreneur yang berhasil sebagai berikut. Yang pertama ada komitmen dan ketabahan total, bergerak maju sampai capai tujuan, orientasi tujuan dan peluang, inisiatif dan tanggung jawab pribadi, konsisten dan memecahkan masalah, realistis dan humoris, mengambil resiko terukur, obsesi memanfaatkan peluang. Dan yang 9 ada kreatif dan fleksibel. Yang 10 leadership, 11 terbuka untuk kerjasama, belajar dari kegagalan, motivasi tinggi sukses, menghargai potensi orang lain, berorientasi masa depan. Entrepreneur kreatif, yang 1 terbuka pada pengalaman baru, kedua imajinasi kreatif, yang ketiga percaya diri dan objektif, yang keempat puas menghadapi masalah, yang kelima bertanggung jawab pada prestasi, yang keenam cerdas dan energik. Nah, selanjutnya ada menurut pada tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa saya sampaikan karena keterbatasan atau kepanjangan waktu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.